Anggap sepele padahal itu adalah hal yang utama, yaitu jelas karena tuntutan biologis. Nah ini, entah pria, entah wanita. Ini terutama kaum pria ya. Ini, ketika kapanpun si pria meminta, lalu istri memberinya, itu kemungkinan si pria selingkuh sangat kecil, ya. Begitu pula si wanita ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua. Tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya di channel Kang Kumis. Nah, sebelum lanjut ke topik, nggak ada salahnya silahkan Anda subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Namun sebelum lanjut ke topik, izinkanlah Kang Kumis mengucapkan terima kasih buat sahabat-sahabat Kang Kumis yang sudah mendukung terus channel Kang Kumis. Nah, kali ini kita akan bicara mengenai 9 fakta ya, yang mungkin cukup mengejutkan di kalangan pria. Nah ini memang lagi-lagi banyak para peneliti yang mengatakan ternyata memang seorang wanita lebih jago untuk melakukan sebuah perselingkuhan. Nah, entah itu benar atau tidak, yuk kita cek sama-sama fakta yang ada. Nah, ini adalah beberapa fakta yang memang cukup mengejutkan ya, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, yang pertama memang sebagian besar wanita selingkuh ternyata diam-diam masih mencintai pasangannya. Nah, ini kan sebetulnya menjadi hal-hal yang memang perlu kita pertanyakan ketika seseorang masih mencintai pasangannya, kenapa harus berselingkuh? Nah ini kita juga harus mampu sebetulnya sebagai pasangan menggali latar belakang yang menjadi penyebab orang terdorong ke permasalahan perselingkuhan. Ini yang pertama. Lalu kemudian yang lebih mengejutkan lagi, yang kedua, pada faktanya mereka ternyata diam-diam lebih memilih melakukan perselingkuhan dengan orang-orang terdekat. Nah, namun di sini terdekat menurut versi mereka ya. Artinya bukan berarti dekat depan rumah atau belakang rumah, tidak. Kedekatan menurut versi mereka. Ya, walaupun mungkin tempatnya jauh, namun di situ memang dia punya sebuah kedekatan ya. Karena dekat di sini adalah belum tentu tempat, tapi bisa juga dekat karena dari hati ke hati dia saling curhat, saling mengerti. Inilah yang dimaksud kedekatan di sini. Kemudian hal yang ketiga, memang kadang dipikir bisa juga nggak masuk logika, tapi masuk logika juga. Dengan alasan ingin menyelamatkan pernikahan, nah, atau menyelamatkan kehidupan rumah tangganya. Ini bisa jadi, ya, karena mungkin dia pikir daripada dia ribut dengan pasangan, mendingan cari di luar. Nah, ini juga ada beberapa hal yang harus kita gali ya ketika kita sudah berumah tangga. Ini banyak hal yang harus kita gali ketika dengan alasan ingin menyelamatkan pernikahannya. Nah, lalu apa sih sebetulnya alasan seperti itu pantas kita gali? Nah, di sini ada kekeliruan apa sih? Gitu loh. Pasti ada hal-hal yang kurang nyaman karena ini terutama ya. Ketika kita sudah menikah, kita harus paham betul. Memang ya, cinta ini adalah utama, tapi ada tujuan awal yang menimbulkan kita jadi memilih melakukan pernikahan. Ya, ini tentunya adalah hal yang sering kita anggap sepele padahal itu adalah hal yang utama, yaitu jelas karena tuntutan biologis. Nah ini, entah pria, entah wanita. Ini terutama kaum pria ya. Ini, ketika kapanpun si pria meminta, lalu istri memberinya, itu kemungkinan si pria selingkuh sangat kecil, ya. Begitu pula si wanita ini. Kalau memang materi cukup, kemudian biologis cukup, mau apa lagi? Ya, karena kebanyakan perselingkuhan itu terjadi bukan berarti di dalam rumah tangganya damai-damai saja. Pasti ada hal lain yang mungkin Anda sendiri tidak tahu penyebabnya. Ini. Kemudian yang keempat, ketika seseorang melakukan sebuah perselingkuhan, ini bukan berarti mereka tidak punya rasa sesal. Bukan berarti mereka tidak punya rasa bersalah, tidak. Itu pasti punya. Dan itu adalah peristiwa pertama yang akan dia alami adalah rasa sesal setelahnya. Ini adalah rasa sesal, rasa takut ketahuan
ini selalu hadir dalam diri seseorang ketika sedang menjalani sebuah perselingkuhan. Jadi ketika perselingkuhan itu memang tanpa tedeng aling-aling, tidak mungkin karena dia masih mencintai pasangannya, maka dia disebutlah berselingkuh, ya. Karena tentunya dia ingin terhindar dari pengetahuan pasangannya. Artinya tidak mau diketahui pasangan. Kemudian yang kelima, bisa jadi pada saat seseorang menjalani sebuah perselingkuhan, nah, pada faktanya ini memang bisa jauh lebih mesra. Ini kan sudah sering saya katakan, jadi ketika seseorang sedang menjalani sebuah perselingkuhan, kalau mau mesra, mesra sekali. Kalau mau galak, galak sekali. Ya, ini pada faktanya. Tapi dua-duanya betul, karena apapun itu ketika terjadi di luar kebiasaan, artinya hal tersebut memang tidak rutin sebelumnya, ini perlu dipertanyakan. Ya. Lalu kemudian ternyata pada faktanya wanita lebih suka mencari kepuasan secara emosional awalnya, walaupun pada ujungnya, pada akhirnya mereka pun akan tetap berselingkuh. Karena perselingkuhan entah itu emosional maupun fisik, dua-duanya tetap satu lingkaran, yaitu tetap selingkuh-selingkuh juga. Ini. Lalu kemudian yang ketujuh, ini yang lebih mengejutkan. Ada kalanya perselingkuhan ini tetap diketahui oleh pasangan namun didiamkan. Artinya tentunya kenapa mereka mendiamkan apa yang sebetulnya dia memang sedikit banyak mungkin tahu, ini banyak alasan, dan alasan yang paling tahu adalah pelakunya. Kenapa saya melakukan ini demi ini, melakukan ini demi ini, kan seperti itu. Tentunya dia ada pertimbangan yang jauh lebih besar daripada membongkar perselingkuhan pasangan. Ini. Yang kedelapan, ini memang kadang-kadang kita bilang tidak mungkin. Namun pada faktanya tidak sedikit seseorang setelah selesai melakukan perselingkuhan, lalu kemudian mereka berbaikan, atau bahkan setelah itu dia tidak terdengar lagi melakukan hal seperti itu, biasanya depan, ya, ketika mereka berdua sudah saling memaafkan, biasanya kedepannya memang akan terasa atau terlihat lebih harmonis. Ini memang faktanya ada yang seperti itu. Lalu yang kesembilan, diakui atau tidak, ada kalanya, ya, perselingkuhan ini bukan salah siapa-siapa. Ini. Jadi kan kebanyakan perselingkuhan ini terjadi karena memang adanya masalah yang tidak segera diselesaikan. Ini memang lebih banyak orang larinya ke perselingkuhan. Lalu bagaimana sih perselingkuhan yang memang bisa saja terjadi tapi terlihat seperti tidak terjadi apa-apa? Ini karena mungkin dua-duanya profesional, ya. Ini. Jadi tetap indah-indah saja karena masing-masing pihak tidak ada yang mengetahui. Ini. Jadi banyak lah ya, dan juga banyak juga ketika mungkin istri terlihat setia, suami selingkuh, kemudian sebaliknya suami terlihat setia, istri selingkuh. Itu kan memang aneh, tapi pada faktanya itu memang ada di tengah kehidupan rumah tangga kita. Nah sahabat, mudah-mudahan ini bisa dijadikan tambahan pemahaman dan pengertian buat kita semua, dan mudah-mudahan hal ini bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.